محمد عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini kita bisa melakukan pertemuan perjumpaan webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional. Kita semua tahu bahwa perempuan dan pendidikan sebagai pilar perdamaian. Kesetaraan gender dalam membangun kohesi sosial ini merupakan tema yang selalu aktual untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena perempuan sampai hari ini belum berada pada posisi yang ideal sebagai salah satu kekuatan untuk membangun kekuatan bangsa. Kita masih menginginkan pemberdayaan perempuan melebihi daripada apa yang dicapai saat sekarang ini. Bayangkan pada umumnya negara-negara di dunia jumlah populasi perempuannya lebih tinggi daripada kaum prianya. Nah, kalau kita hanya bersaing dengan negara lain, mengandalkan kaum pria tanpa melibatkan kaum perempuan, sudah pasti kita akan kalah dengan negara-negara lain. Karena itu saatnya sekarang ini kita berusaha untuk mencari cara bagaimana mendayagunakan perempuan sebagai salah satu kekuatan bangsa. Dan terutama untuk Indonesia, walaupun kita sudah mencapai capaian yang sangat bagus dibandingkan dengan mungkin di seluruh Jazirah Timur Tengah, akan tetapi belum cukup apa yang kita targetkan sekarang ini. Kita masih menghendaki perempuan setara. Angka-angka masih sangat timpang antara prestasi yang dicapai oleh laki-laki dan prestasi yang dicapai oleh kaum perempuan. Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, abid pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seharusnya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang secara signifikan antara dua jenis kelamin ini. Laki-laki punya hak untuk aktif di dunia publik. Laki-laki punya hak untuk aktif menjadi pemimpin publik. Tentu hal yang sama juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Tidak ada hal yang dilanggar kalau perempuan itu menjadi pemimpin. Apakah itu kepala rumah tangga sampai kepada pemimpin negara. Dan banyak contohnya kepala negara perempuan dan mencapai sukses yang baik. Banyak juga yang single parent, seorang perempuan membesarkan anak-anaknya. Dan ini suatu bukti yang nyata bahwa perempuan juga bisa dan tidak kalah dengan kaum pria. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita menjadikan agama sebagai faktor untuk penguatan martabat perempuan. Jangan menjadikan agama apapun justru untuk memerosotkan kualitas, prestasi, dan martabat perempuan. Berhentilah mendiskreditkan perempuan atas nama agama. Mari kita menafsirkan ulang semua penafsiran-penafsiran yang memojokkan perempuan. Banyak ayat yang kita bisa buktikan bahwa penafsirannya sebetulnya tidak tepat. Contohnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang sering diartikan, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi alhamdulillah, terjemahan Kementerian Agama berubah. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Sebagaimana Allah telah memberikan kelebihan antara satu dengan yang lain. Kalau mutlak seorang laki-laki menjadi pemimpin, redaksi ayatnya tentu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bitafdilihim. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan atas kemuliaan laki-laki itu. Tetapi yang menarik adalah sambungan ayat itu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebagaimana Allah memberikan kelebihan satu sama lainnya. Jadi interchangeable.
Kalau yang memiliki potensi kekuatan kekuasaan itu adalah perempuan, maka perempuan menjadi pimpinan. Seperti yang terjadi pada masa Nabi di Mekah. Kepala rumah tangganya adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah selain bangsawan, dia juga orang kaya, dan dia juga punya karyawan, dan dia juga adalah memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi ketika Khadijah wafat, Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah yang menjadi kepala rumah tangga. Kenapa? Karena istrinya lebih dari satu, dan power yang dimiliki Nabi lebih kuat daripada perempuan. Jadi bukti sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak mesti selamanya laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Pernah Rasulullah menjadi kepala rumah tangga di Madinah, tapi pernah juga istrinya menjadi kepala rumah tangga ketika Nabi masih di Mekah. Banyak juga ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pernah ada suatu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan. Negeri Sabah dipimpin oleh Ratu Balqis. Bahkan Ratu Balqis dilukiskan dalam Al-Quran memiliki sebuah power yang disebut dengan Laha Arsyun Azim, pemilik superpower. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah mencatat dalam Al-Quran bahwa predikat kepemimpinannya meraih Baldatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur, negeri yang indah penuh dengan ampunan Tuhan, itu ketika dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis. Untuk apa Al-Quran menceritakan kisah Ratu Balqis di 3 surah yang panjang? Kalau tidak untuk mengungkapkan bahwa perempuan juga bisa, perempuan juga boleh menjadi pemimpin, seperti yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat itu. Banyak lagi ayat-ayat yang perlu kita perbaiki pemahaman dan penafsirannya. Nah, pada kesempatan yang sangat penting ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua. Mari kita memperbaiki penafsiran Al-Quran yang bias gender. Mari kita memahami ulang kembali redaksi-redaksi yang difahami melalui teks-teks hadis. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan Rasulullah tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mari kita menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama potensi untuk mengangkat martabat kemanusiaan. Mari kita jadikan keduanya sebagai kekuatan yang seimbang dalam rangka mengangkat martabat bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu yang mendiskreditkan siapapun atas nama seksualitas atau atas nama perbedaan gender. Semua seharusnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-citanya semua. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Lemena yang juga mengkoordinir pelaksanaan acara ini. Terima kasih juga pada Temple Trust Religion yang selalu ikut mendukung berbagai kegiatan kolaboratif kita ini.